Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika Ramadhani. Saya akan memaparkan telaah ilmiah saya mengenai pigmentari glaukoma dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Berikut outline yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pigmentari glaukoma merupakan glaukoma sudut terbuka sekunder dengan kerusakan lapangan pandang, neuropati optik, dan peningkatan tekanan intraokular. Pigmentari glaukoma dan pigment dispersion syndrome memiliki karakteristik klinis yang serupa, di mana pigment dispersion syndrome dapat merubah menjadi pigmentari glaukoma apabila terdapat peningkatan tekanan intraokular dengan defek lapang pandang dan neuropati optik. Sekitar 15% kasus sindrom dispersi pigmen berkembang menjadi glaukoma atau peningkatan tekanan intraokular yang memerlukan pengobatan. Glaukoma pigmentari 3 kali lebih umum pada pria daripada wanita, terutama pada pria muda atau parubaya yang berusia 20-50 tahun dengan miopia. Mekanisme yang diduga menyebabkan peningkatan tekanan intraokular yaitu obstruksi jalinan trabekular oleh buktiran pigmen. Glaukoma dikategorikan sebagai penyakit dengan tingkat kemampuan 3 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2019. Dokter umum diharapkan mampu membuat diagnosis klinis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, serta memberikan usulan terapi awal pada kondisi yang tidak darurat, dan menentukan rujukan yang paling tepat untuk penanganan lanjutan pasien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu anatomi bilik mata depan. Struktur mata dilapisi oleh sklera di bagian terluar, koroid yang berisi jaringan pembuluh darah, dan retina di bagian terdalam. Bola mata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rongga mata anterior dan rongga mata posterior. Rongga mata anterior diisi oleh cairan yang disebut dengan aqueous humor, sedangkan rongga mata posterior diisi oleh vitreous humor yang dilapisi oleh badan vitreous. Rongga mata anterior terbagi lagi menjadi bilik mata depan dan bilik mata belakang. Kedua cairan ini memberikan tekanan pada dinding bola mata yang disebut dengan tekanan intraokular. Secara anatomi, sudut bilik mata depan dibentuk oleh kornea perifer dan pangkal iris serta berfungsi dalam pengaliran humor aqueous secara fisiologis. Struktur sudut bilik mata depan meliputi garis Schwalbe, trabecular meshwork, scleral spur, dan badan siliar. Garis Schwalbe menandai akhir dari endotelium kornea dan merupakan ujung dari membran descemet dan terdiri dari jaringan sempit, di mana bagian dalam kornea bertemu dengan sklera dengan radius kelengkungan yang berbeda. Garis ini dapat terlihat seperti garis atau pembukitan putih dan berbatasan dengan bagian anterior trabecular meshwork. Taji sklera adalah penonjolan sklera ke dalam yang terletak di antara corpus ciliaris dan canal sclem, tempat di mana iris dan canal sclem menempel. Dan processus ciliaris, bagian utama dari corpus ciliaris yang terletak pada pars plicata, terdiri dari 2 lapis epitelium berpigmen dan tidak berpigmen. Lapisan epitelium yang tidak berpigmen merupakan tempat dari produksi aqueous humor. Selanjutnya yaitu fisiologi aqueous humor. Jadi, tekanan intraokular ditentukan oleh kecepatan pembentukan aqueous humor dan tahanan terhadap aliran keluarnya dari mata. Aqueous humor adalah suatu cairan jernih yang mengisi bilik mata depan dan belakang. Aqueous humor diproduksi oleh corpus ciliar dan ultraviolet plasma yang dihasilkan di stroma processus ciliar dimodifikasi oleh fungsi sawar dan processus secretorius epitel ciliaris. Setelah masuk ke bilik mata depan, aqueous humor akan mengalir melalui pupil ke bilik mata depan, lalu ke anyaman trabekular di sudut bilik mata depan. Selama itu terjadi pertukaran diferensial komponen-komponen aqueous dengan darah di iris. Peradangan atau trauma intraokular menyebabkan peningkatan kadar protein. Hal ini disebut dengan plasmoid aqueous dan sangat mirip dengan serum darah. Anyaman trabekular terdiri atas berkas-berkas jaringan kolagen dan elastik yang dibungkus oleh sel-sel trabekular, membentuk suatu saringan dengan ukuran pori yang semakin mengecil sewaktu mendekati kanal sclem. Kontraksi otot ciliaris melalui insersinya ke dalam anyaman trabekular akan memperbesar ukuran pori-pori di anyaman tersebut, sehingga kecepatan drainase aqueous humor juga meningkat.
Aliran aqueous humor ke dalam kanal squam bergantung pada pembentukan saluran-saluran transselular siklik di lapisan endotel. Saluran efferent dari kanal squam akan menyalurkan cairan ke dalam sistem vena, dan sejumlah kecil aqueous humor keluar dari mata antara berkas otot siliaris ke ruang suprachoroid dan ke dalam sistem vena corpus ciliar, choroid, dan sklera. Tahanan utama aliran keluar aqueous humor dari bilik pada depan adalah jaringan juxtacanalikular yang berbatasan dengan lapisan endotel kanal squam dan bukan sistem vena. Namun, tekanan di jaringan vena episklera menentukan nilai minimum tekanan intraokular yang dapat dicapai oleh terapi medis. Selanjutnya kita masuk ke glaukoma. Jadi glaukoma berasal dari kata Yunani glaukos yang berarti hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Glaukoma merupakan satu neuropati optik kronik didapat yang ditandai oleh pencekungan atau cupping diskus optikus dan pengecilan lapangan pandang. Biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Penyebab dari peninggian tekanan intraokular diantaranya itu yang pertama, bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliar. Lalu yang kedua, terjadinya pengurangan pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Untuk klasifikasi glaukoma sendiri itu dapat dibedakan berdasarkan etiologi, struktur sudut iridokornealis, dan perjalanan penyakitnya. Berdasarkan etiologinya, glaukoma dapat diklasifikasikan sebagai glaukoma primer dan glaukoma sekunder serta glaukoma kongenital. Dan berdasarkan struktur sudut iridokornealisnya dapat diklasifikasikan sebagai glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Dan berdasarkan perjalanan penyakitnya dapat diklasifikasikan sebagai glaukoma akut dan glaukoma kronis. Untuk pada kasus pigmentari glaukoma ini merupakan glaukoma sudut terbuka sekunder. Selanjutnya kita akan masuk ke pigmentari glaukoma. Yang pertama yaitu definisi. Jadi sindrom dispersi pigmen merupakan kondisi awal yang dapat berkembang menjadi glaukoma pigmentari, di mana sindrom dispersi pigmen ini ditandai oleh pengendapan yang abnormal dari pigmen di bilik mata depan, terutama di anyaman trabekular, yang akan mengganggu aliran keluar dari aqueous dan terjadinya peningkatan tekanan intraokular, dan dapat ditemukan adanya Krukenberg spindle pada permukaan kornea disertai dengan defek transiluminasi iris. Dan pigment dispersion syndrome dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular dan glaukoma pigmentari yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan. Berikutnya yaitu epidemiologi dari pigmentari glaukoma. Pigment dispersion syndrome dan pigmentari glaukoma lebih sering terjadi pada pria, terutama pria muda berkulit putih yang mengalami miopia, yang memiliki bilik mata depan yang dalam dengan sudut bilik mata depan yang lebar. Dan kelainan pigmentasi dapat terjadi tanpa disertai dengan glaukoma, tetapi orang-orang tersebut tetap harus dianggap sebagai tersangka glaukoma. Sekitar 15% kasus sindrom dispersi pigmen berkembang menjadi glaukoma atau peningkatan tekanan intraokular yang memerlukan pengobatan. Mekanisme yang diduga menyebabkan peningkatan tekanan intraokular adalah obstruksi jalinan trabekular oleh buktiran pigmen pada pasien pigmentari glaukoma. Untuk penyebab utama dari pigment dispersion syndrome dan pigmentari glaukoma adalah pelepasan pigmen di ruang anterior yang timbul dari gesekan mekanis antara epitel pigmen iris dengan struktur zonula dan lensa. Diduga bahwa mata dengan pigment dispersion syndrome mungkin memiliki iris besar yang dapat menekuk ke belakang dan menyentuh struktur lensa di ruang anterior yang dalam yang biasanya ditemukan pada pasien miopia dengan notong manjang. Pada mata yang beresiko, peristiwa fisiologis seperti akomodasi, berkedip, olahraga, dan gerakan kepala atau posisi kepala tertentu dapat menyebabkan reverse papillary block, di mana sentuhan iridolentikular dapat membentuk mekanisme katup penutup. Aqueous bergerak searah dari ruang posterior ke ruang anterior, tetapi tidak dapat kembali dari anterior chamber ke posterior chamber karena mekanisme seperti katup. Ini menyebabkan terjadinya tekanan yang tinggi dalam anterior chamber yang selanjutnya menyebabkan penekanan iris terhadap permukaan lensa anterior. Hal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Dan aqueous yang terjebak di anterior chamber dapat menyebabkan penekanan ke belakang pada iris perifer dan epitel pigmen posterior dari iris yang bergesekan dengan zonula yang dapat mengakibatkan terjadinya dispersi pigmen.
Miopia dapat ditemukan pada 40% hingga 100% mata dengan pigment dispersion syndrome. Miopia merupakan salah satu faktor risiko yang signifikan untuk pigment dispersion syndrome, dan derajat miopia yang lebih tinggi mungkin terkait dengan pigmentary glaukoma yang lebih parah. Berikutnya yaitu patofisiologi dari pigmentary glaukoma. Pada pigment dispersion syndrome atau pigmentary glaukoma, pelepasan pigmen dipicu oleh gesekan antara lapisan pigmen posterior iris dengan zonula akibat langkongan berlebihan pada bagian tengah perifer iris. Hal ini diyakini terjadi karena peningkatan tekanan ruang anterior relatif terhadap ruang posterior akibat blok pupil terbalik. Didukung oleh pengamatan bahwa iridotomi perifer dapat meratakan iris dan mengurangi kontak iridozonular. Peningkatan tekanan intraokular akut dapat terjadi akibat obstruksi trabekular langsung oleh granul melanin yang terlepas. Peningkatan kronis tampaknya disebabkan oleh obstruksi pigmen pada ruang intertrabekular dan kerusakan trabekulum sekunder akibat iritasi, kolaps, dan sklerosis. Pelepasan pigmen telah ditemukan berakumulasi di sel-sel endothelial trabekular, sel-sel pada jaringan ikat, dan lapisan endotel pada dinding luar dari kanal sklem. Obstruksi dari jalur drainase akuos didapatkan merupakan hasil kombinasi dari berbagai faktor. Pigmen difagositosis oleh sel endotel trabekular dan makrofag. Sel-sel endotel trabekular akan menelan melanin, yang kemudian akan menyebabkan perlukaan pada sel dan kematian karena proses fagositosis yang berlebihan. Karena melanoprotein hanya dicerna sebagian, maka sisanya akan terjebak di vakuol-vakuol penyimpanan intraseluler, di mana protein ini akan menghasilkan radikal bebas. Makrofag akan bermigrasi ke sel-sel trabekular yang nekrosis, dan kemungkinan sebagai suatu respon terhadap pelepasan sitokin oleh sel-sel yang terluka, dan membawa pigmen serta sisa-sisa sel melalui kanal, sklem, dan menuju ke sirkulasi. Kehilangan sel trabekular akan membuat lapisan ini menjadi terbuka dan rawan terhadap fusi, sehingga menyebabkan hilangnya kanal-kanal akuos. Lapisan trabekular corneosclera dan uveosclera yang telah berkurang lapisannya akan mengalami kehancuran dan terdisintegrasi, dan kemudian akan menambah obstruksi dari ruang-ruang intertrabekular. Dan pada akhir dari jalur drainase akuos, yaitu pada batas internal dari jaringan juxtacanalikular, akan dipengaruhi oleh pengurangan pada area permukaan dan menambah resistansi dari outflow. Untuk manifestasi klinis, jadi pada kebanyakan untuk glaukoma subterbuka itu bisa tidak menunjukkan gejala awal. Pada pigmentary glaukoma, peningkatan kronis dari tekanan intraokular dapat menyebabkan kerusakan akson dan kematian sel ganglion retina yang berujung pada neuropati optik glaukoma serta hilangnya lapang pandang, dan ini dapat mempengaruhi penglihatan sentral, terutama pada tahap penyakit yang sangat lanjut. Dan pigmentary glaukoma umumnya terjadi pada pria yang muda dengan miopia sedang, dan ditandai dengan fluktuasi tekanan intraokular yang tinggi, serta kemungkinan peningkatan mendadak tekanan intraokular dengan gejala subjektif, contohnya itu seperti adanya lingkaran cahaya berwarna-warni, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Selanjutnya yaitu diagnosis dari pigmentary glaukoma. Jadi pigment dispersion syndrome ini seringkali ditemukan secara kebetulan, terutama selama pemeriksaan mata rutin pada pasien yang miopia. Dan gejalanya dapat tidak ada atau bervariasi antar pasien. Pada pasien yang muda, gejala ini biasanya muncul selama atau setelah berolahraga. Dan penting untuk menyingkirkan riwayat trauma, olahraga, atau operasi katarak pada pigment dispersion syndrome. Dan riwayat klinis yang menyeluruh, tinjauan sistemik, dan pemeriksaan slit lamp penting untuk dilakukan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Dan pengukuran tekanan intraokuler, gonioskopi, dan pemeriksaan fundus juga wajib dilakukan. Yang pertama yaitu ada kornea, di mana pada pasien dengan pigment dispersion syndrome ini biasanya dapat ditemukan adanya pigmen yang terdeposit pada endotheliumnya dalam bentuk spindle vertikal yang dikenal juga dengan Krukenberg spindle. Spindle ini tidak selalu ada dan cenderung menjadi kurang jelas pada kasus yang sudah berlangsung lama dan tidak patognomonik. Lalu yang kedua ada anterior chamber atau ruang anterior, di mana anterior chamber ini dalam dan butiran melanin ini dapat terlihat di dalam akuos. Lalu yang ketiga ada iris. Pada iris dapat ditemukan adanya defek transiluminasi radial seperti jari-jari atau radial spoke light yang dapat terlihat pada iris yang lebih terang, tetapi sering tidak pada iris yang gelap. Dan untuk menunjukkan defek ini, ruangan sebaiknya minim penerangan dan cahaya
diarahkan intens melalui pupil. Dan juga pada iris biasanya dapat ditemukan adanya kehilangan sebagian dari ref pupil. Lalu yang keempat, dapat dilakukan pemeriksaan gonioskopi. Jadi pada pemeriksaan gonioskopi ini untuk melihat tingkat pigmentasi dari trabekularnya. Pada jaringan trabekular itu sangat terpigmentasi, terutama di keempat kuadran, dengan pita posterior yang melingkar, yang padat dan homogen. Pigmen juga dapat terlihat pada atau di depan garis Kolbe, di mana pigmentasi sudut biasanya berkurang seiring bertambahnya usia. Lalu yang berikutnya ada lensa. Pada lensa biasanya dapat ditemukan adanya buktiran pigmen yang terdeposit pada permukaan anterior mata, dan mungkin terdapat garis yang dikenal dengan garis K atau cincin Zehnmeyer pigmen pada permukaan perifer atau ekuatorial di sekitar insersi zonula. Lalu selanjutnya ada tekanan intraokuler. Untuk tekanan intraokulernya ini bisa fluktuatif. Beberapa pasien menunjukkan tekanan yang lebih tinggi dan fluktuasi yang lebih luas dibandingkan POAG. Dan seiring waktu, kontrol tekanan intraokuler mungkin menjadi lebih rendah karena pelepasan pigmennya berkurang, dan kadang-kadang tekanan intraokulernya juga dapat kembali normal. Dan yang terakhir itu pemeriksaan segmen posterior. Pada pigmentari glaukoma ini, pigmentasi retina perifer mungkin terlihat dan terjadi di generasi jaringan itu lebih umum daripada pasien yang miopia tanpa pigment dispersion syndrome atau pigmentari glaukoma. Dan insiden ablasio retina juga bisa lebih tinggi. Dan neuropati optik glaukoma tergantung pada tahap dan luas penyakitnya. Lalu, diagnosis banding dari pigmentari glaukoma. Jadi, endapan pigmen halus dan gelap yang ditemukan di aqueous, anterior chamber, dan trabecular meshwork, serta peningkatan tekanan intraokular dapat menyerupai patologi okular lainnya, diantaranya yaitu trauma dan operasi intraokular, sindrom pseudoexfoliasi atau PEX, glaukoma pigmentari, lalu tumor intraokular seperti melanoma uveal anterior, uveitis, sindrom Horner, dan kondisi lainnya seperti ablasio retina regmatogen, operasi katarak, diabetes, midriasis sering atau jangka panjang, sindrom Postner-Schwarzman, dan penuaan fisiologis juga dapat menunjukkan tanda-tanda dispersi pigmen di anterior chamber dan trabecular meshwork, serta adanya lonjakan tekanan intraokuler dan defek transiluminasi iris. Dan riwayat medis yang rinci dan periksaan menyeluruh sangat penting untuk diagnosis yang benar. Kemudian tata laksana dari pigmentari glaukoma. Untuk tata laksananya dapat kita mulai yang pertama dari gaya hidup. Jadi olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan penyebaran pigmen iris yang meningkat dengan gejala akut dalam beberapa kasus. Jadi jika pigment dispersion syndrome atau pigmentari glaukomanya sudah muncul, saran yang dapat kita lakukan dan kita berikan kepada pasien yaitu agar pasien dapat mengubah perilaku olahraganya. Kemudian dapat juga kita berikan dengan pengobatan medis. Yang pertama yaitu dengan pengobatan miotik. Contohnya seperti pilokarpin, di mana pilokarpin dianggap bermanfaat dalam membatasi dispersi pigmen dengan mengurangi kontak iridozonular dan meningkatkan aliran keluar aqueous. Kemudian dapat kita berikan timoxamin topikal, karena timoxamin topikal ini dapat menginduksi dari konsep pupil tanpa mempengaruhi akomodasi. Lalu dapat kita berikan analog prostaglandin, penghambat beta adrenergic, dan agonis alfa yang dianggap aman dalam mengatasi pigmentari glaukoma. Lalu berikutnya dapat kita lakukan laser trabekuloplasti, yaitu laser trabekuloplasti ini seringkali efektif untuk mengurangi risiko lonjakan dari tekanan intraokuler. Dapat digunakan pengaturan laser yang terendah dan diobati hanya pada 2 kuadran. Lalu berikutnya adalah laser iridotomi, yaitu untuk menghambat pelepasan pigmen dengan membalikkan konkavitas iris dan menghilangkan kontak iridozonular. Lalu yang terakhir yaitu dapat dilakukan filtration surgery, yaitu indikasi untuk filtering surgery-nya yaitu apabila tata laksana yang inadequat untuk mengontrol tekanan intraokuler dan meningkatkan lapangan pandang meskipun terapi medis maksimal telah dilakukan. Berikutnya yaitu prognosis dari pigmentari glaukoma. Jadi, prognosis untuk pigment dispersion syndrome dan pigmentari glaukoma sangat dipengaruhi oleh faktor risiko terkait dengan tekanan intraokuler, miopia, dan kerusakan saraf optik. Jika tekanan intraokulernya dapat dikendalikan, maka prognosis umumnya baik. Dan prognosis juga tergantung pada perkembangan penyakit, karena kondisi ini biasanya berkembang dengan sangat cepat. Sekitar 10% kasus berkembang menjadi pigmentari glaukoma setelah 5 tahun.
dan 15% setelah 10 tahun dari onset pigment dispersion syndrome. Pasien dengan pigment dispersion syndrome dengan tekanan intraokular yang normal dan dinamika aquasumur yang normal biasanya memiliki risiko yang rendah untuk mengembangkan pigmentari glaukoma dan prognosis umumnya juga baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari telaah ilmiah saya. Jadi, glaukoma pigmentari merupakan jenis glaukoma sudut terbuka sekunder, di mana sindrom dispersi pigmen merupakan kondisi awal yang dapat berkembang menjadi glaukoma pigmentari. Sindrom dispersi pigmen ditandai oleh pengendapan abnormal pigmen di bilik mata depan, terutama di anyaman trabekular yang dapat mengganggu aliran keluar aqueous, sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokular, dan di permukaan kornea posterior ditemukannya Krukenberg spindle disertai dengan defek transiluminasi iris. Sindrom dispersi pigmen paling sering terjadi pada pria miopia berusia antara 25 dan 50 tahun yang memiliki bilik mata depan yang dalam dengan sudut bilik mata depan yang lebar. Kelainan pigmentasi dapat terjadi tanpa disertai glaukoma, tetapi orang-orang ini harus dianggap sebagai tersangka glaukoma. Dan sekitar 15% dari kasus sindrom dispersi pigmen berkembang menjadi glaukoma pigmentari atau peningkatan tekanan intraokular yang memerlukan pengobatan. Dan glaukoma pigmentari 3 kali lebih umum pada pria daripada wanita, terutama pada pria muda atau parubaya yang berusia 20-50 tahun yang miopia. Jadi, penting untuk melakukan pemeriksaan mata rutin sebagai deteksi dini apabila seseorang dicurigai mengalami pigmentari glaukoma. Dan hindari olahraga intensitas tinggi atau aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intraokular. Dan apabila glaukoma pigmentari ini sudah terkonfirmasi, lakukan konsultasi dengan dokter terkait dengan olahraga sebelum memulai latihan baru, atau pilih olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang seperti berjalan, bersepeda, santai, berenang, dan yoga tanpa posisi inversi. Sehingga manajemen yang tepat, termasuk pencegahan, olahraga yang aman, dan pengobatan yang sesuai dapat mencegah kerusakan permanen pada penglihatan akibat pigmentari glaukoma. Dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai telaah ilmiah saya yang berjudul pigmentari glaukoma. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.